Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Pasti baik dan sehat semua kan? Iya, kami percaya bahwa anak-anak semua pasti dipelihara oleh Tuhan. Nah, saat ini kita kembali bertemu dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita bersyukur saat ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian kita anak-anak. Kita memuji Tuhan. Kita katakan, Bapa, ku datang padamu. Anugerahmu, atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Sekali lagi anak-anak katakan, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu, atas kebaikanmu, atas kebaikan. Sekali lagi katakan anak-anak, atas kebaikanmu, atas kebaikanmu. Kita akan berdoa, tutup matanya, lipat tangan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang senantiasa menjagai kami, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami, sehingga kami masih boleh hidup sampai hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang menaikkan ucapan syukur kami kepadamu, karena Engkau Tuhan yang sangat mengasihi dan sangat peduli kepada kami. Dan terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepadamu. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan menolong memberkati kami. Bahkan juga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti, biarlah Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu, memberikan bahasa yang sederhana, sehingga anak-anak kami boleh memahami firman-Mu yang akan disampaikan. Berkati kami, berkati semua anak-anak kami yang boleh ikut menikmati ibadah pagi hari ini.
Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, Pak Windel percaya pasti ada sukacita. Walaupun kita sedang di rumah, karena kondisi yang ada saat ini, pasti ketika kita menomorsatukan Tuhan, ada sukacita bagi kita. Mari memuji Tuhan dengan bersukacita, kita katakan walaupun jatuh. Nah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita supaya kita boleh menikmati firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dengan sikap berdoa. Kita angkat lagu pujian kita, Bapakku datang menyembahmu di sini. Mari semuanya adik-adik dengan sikap doa semuanya, dengan sikap hormat.
dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita menyembah Tuhan. Karena Dia Tuhan yang luar biasa, Dia ajaib, Dia Tuhan yang begitu hebat. Oleh sebab itu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang layak disembah, layak ditinggikan. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Katakan, ku nyanyi. Perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk saat pagi hari ini kami boleh menyatakan ucapan syukur kami, penyembahan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, menyenangkan hati Tuhan, memuji Tuhan. Dan tibalah saatnya kami pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baru, kabar baik, kabar yang menjadi kekuatan bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan biarlah kami selesai ibadah ini semakin diberkati, semakin ada sukacita di dalam mengiring Tuhan. Kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Abang Winfried berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai dengan 35. Tetapi yang hanya kita baca ayat 25, 26 dan 27. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat 25, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar dua hal, yaitu yang pertama, menomorsatukan Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-25, di situ dikatakan bahwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Nah, pertanyaannya, untuk apa mereka mengikuti Tuhan Yesus? Untuk apa mereka mau mengikuti Tuhan Yesus? Mau ngapain sih mereka anak-anak? Ada yang tahu nggak jawabannya? Pasti yang di rumah ada yang berpikir kayak gini. Pasti adik-adik yang di rumah ada yang berpikir seperti ini. Mereka mau menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Dan ada juga yang berpikir seperti ini. Pasti adik-adik yang di rumah ada yang berpikir seperti ini. Mereka mau menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ada juga yang pasti berpikir begini. Mereka hanya mau melihat. Pasti ada di antara kalian yang ada di rumah pada saat ini berpikir seperti ini. Mereka itu
hanya mau melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ada juga yang berpikir seperti ini, mereka itu pasti cuma mau mengikut saja. Pasti ada di antara kalian yang berpikir seperti ini, mereka itu hanya mau melihat Tuhan Yesus untuk melakukan mujizat. Namun ada juga yang berpikir seperti ini, pasti mereka hanya sekedar mengikut Tuhan Yesus saja. Hari ini Abang Winfried mau mengatakan bahwa kalian harus menjadi pengikut Kristus yang memiliki motivasi yang jelas ataupun tujuan yang jelas. Di ayat yang ke-26 di situ dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki ataupun perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, di sini Tuhan Yesus menginginkan kita apa? Tuhan Yesus menginginkan dari kita supaya kita mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru kita mengasihi keluarga kita, kakak-kakak kita, abang-abang kita, bahkan teman-teman kita juga. Jadi, kita harus menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Berarti ada usaha yang harus kita lakukan. Kalau anak-anak ingin pintar, apa yang dilakukan anak-anak? Pasti belajar, berdoa, dan berusaha. Kalau anak-anak ingin sehat, pasti apa yang dilakukan? Makan teratur, minum vitamin, dan banyak berolahraga. Nah, begitu juga kalau kita mau menjadi pengikut Kristus. Yang kita lakukan adalah apa? Yang kita lakukan adalah memikul salib dan mengikut siapa? Iya, mengikut Tuhan. Harus rela menderita oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. Murid-murid Tuhan Yesus juga disiksa oleh karena apa? Oleh karena kebenaran. Thomas dibakar hidup-hidup. Dia mati kesakitan. Yang kedua siapa? Yang kedua Andreas disalibkan dan salibnya itu berbentuk huruf X. Yang ketiga adalah Zebedeus, Yakobus anak Zebedeus. Dia ini lehernya dipenggal. Jadi masih banyak lagi murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami penyiksaan. Jadi, kalau mau menjadi pengikut Kristus, kita harus mengingat firman Tuhan ini. Yang pertama apa? Yang pertama, kita harus menomorsatukan Tuhan. Yang kedua, ada harga yang harus kita bayar. Saatnya kita masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sekali lagi, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, kita menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus.
selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat yang daripada Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan. Di pagi ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami mau berdoa menyerahkan untuk anak-anak yang dalam masa sekolah. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dan usaha-usaha mereka di dalam menjalani studi di rumah. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini harapan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa yang di surga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dah.